mengucapkan atas berkat dan karunia-Mu terhadap kami karena kami disebut sebagai anak-Mu. Dan puji dan nama-Mu diberikan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan dulu. Memberi salam kepada Ibu Guru. Ayo. Tadi semua silakan duduk. Lain kali bernyanyinya kalau lagu-lagu nasional itu lagu kebangsaan harus penuh dengan semangat. Bagaimana pemuda yang bernyanyi? Nah, kita mau membahas tentang pembangunan ekonomi. Bagaimana kalian bisa membangun di dalam bidang perekonomian kalau bernyanyi saja masih melempem? Benar tidak? Absensi dulu. Apetina, Andika, Engli. Sekarang kita akan bersiap menerima materi yang baru, yaitu pembangunan ekonomi. Tapi sebelum kita masuk kepada pembangunan ekonomi, Ibu mau bertanya lagi. Hari yang lewat kita telah masuk kepada materi. Ya, silakan. Materi tentang pertumbuhan ekonomi. Fernando masih ingat. Nah, apa yang kita bahas dalam materi pertumbuhan ekonomi itu? Silakan si orang. Kita belajar tentang mencari hitung pertumbuhan ekonomi dengan GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya per GNP tahun sebelumnya dikali 100%, Ibu. Ya, benar sekali si hasil orang. Kita telah menghitung GNP, yaitu Gross National Product, yang perhitungannya apa tadi hasilnya? GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya per GNP tahun sebelumnya kali 100%. Minggu yang lalu pada materi pertumbuhan ekonomi, Ibu telah memberikan kalian kepada 4 kelompok masalah di dalam menganalisis sebuah gambar. Sudah? Ada yang belum selesai? Tidak ada? Berarti semua telah selesai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembangunan ekonomi, Ibu akan meminta kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian analisis di dalam gambar tersebut yang sudah Ibu bagikan. Silakan, kita mulai dari kelompok mana? Silakan, kelompok 2. Dari analisis kelompok kami menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sudah merata, namun belum karena terdapat di suatu daerah belum adanya pemerataan seperti pembangunan jalan, tempat kesehatan atau puskesmas. Pembangunan pada umumnya dilakukan di ibu kota saja dan di Sumatera masih dalam proses pemerataan. Karena itu kami mengatakan pembangunan belum merata di negeri. Ya, kalian dengarkan kelompok yang lain 1, 3, dan 4. Kelompok 2 menyatakan mereka melihat dari gambar tersebut pembangunan itu yang dirasakan belum merata. Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil analisis dari kelompok 2? Oke, silakan kelompok 3, kelompok 4. Silakan Andika. Baik, dari diskusi dari kelompok kami, seharusnya kelompok 2, saya tidak setuju dengan kelompok 2 karena memang sudah seharusnya DKI Jakarta atau Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian di negara Indonesia, sehingga pembangunan di situ lebih besar daripada pulau-pulau lain. Mungkin di situ banyaknya pusat perekonomian Indonesia sehingga terbangunnya fasilitas yang ingin dipenuhi di pulau tersebut. Jadi wajar saja, bahkan negara-negara maju pun seperti Amerika Serikat, Cina, Korea, itu pun di ibu kotanya sendiri lebih besar daripada kota yang lain. Terima kasih, Bu. Oke, kelompok lain mendengarkan tanggapan dari kelompok 4 untuk hasil presentasi kelompok 2 yang menyatakan wajar saja lah ibu kota itu lebih berkembang pesat, nggak apa-apa kata mereka. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Ya, silakan kelompok 3. Kami kelompok 3 sangat tidak setuju dengan pendapat kelompok 4. Seakan-akan Anda mengatakan bahwa hanya ibu kota yang hanya penghasil sumber daya alam yang baik. Tapi kita masyarakat di luar ibu kota juga pantas merasakan pembangunan yang merata seperti pendidikan yang baik dan juga infrastruktur yang baik. Dengan itu kita bisa meningkatkan pendidikan kita dan juga mengurangi pengangguran di negara kita, sehingga kita bisa memajukan negara kita sendiri. Sekian dari saya, mungkin ada teman saya yang menambahkan. Silakan kalau ada teman yang ingin menambahkan. Terima kasih. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang merata di setiap provinsi
di Indonesia, dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Hal itu mendorong majunya pertumbuhan ekonomi dan mendorong tujuan negara kita menjadi negara yang maju, tidak negara yang berkembang lagi. Mungkin sekian dari pendapat saya. Ada teman-teman yang mungkin yang menambahkan pendapat saya? Terima kasih. Kelompok 3 menyatakan pemerataan itu harus, kelompok 3 ya, pemerataan itu harus ada supaya semua masyarakat Indonesia ini merasakan apa itu yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Nah, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya dari kelompok lain? Silakan kelompok 1. Menurut dari hasil kelompok kami setuju dengan pendapat dari kelompok 3 karena pembangunan ekonomi di negara kita ini sudah tergolong baik karena negara Indonesia sudah memenuhi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang baik. Contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanian, dan iptek. Terima kasih. Oke, kelompok 1 juga sependapat dengan kelompok 3 dan kelompok 2. Pemerataan itu sebaiknya dilakukan supaya seluruh lapisan masyarakat merasakan pembangunan itu di semua tempat di negara kita ini. Nah, bagaimana kelompok, kita kembalikan ya pada kelompok 4. Bagaimana dengan pendapat teman-teman kalian kelompok 4? Kan tadi kalian bilang tidak apa-apa, Bu. Oh, tidak apa-apa kalau ibu kota itu duluan maju. Tidak apa-apa karena di negara-negara lain juga ibu kotanya yang duluan maju. Nah, kelompok yang lain menyatakan tidak sependapat karena apa? Pemerataan itu harusnya sebaiknya dilaksanakan. Bagaimana dengan kelompok 4? Ya, mungkin Silakan. yang lebih baik itu untuk mendapatkan kesetaraan pembangunan. Oke. Nah, kelompok 4 sudah menerima pendapat kelompok di awal dari kelompok 2 ya, di kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 1 sebaiknya memang seperti itu. Karena tujuan pembangunan nasional adalah terjadinya pemerataan. Ya, kalau kita masih mengingat di dalam UUD 45 pada alinea keempat, di sana dikatakan apa? Melindungi, kemudian dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Sudah? Jadi negara kita ini berprinsip semua itu harus maju, tidak tertumpu hanya pada ibu kota saja. Jadi seperti kita yang ada di pelosok Samosir ini, kita juga sudah merasakan imbasnya bagaimana pembangunan itu terjadi. Minggu yang lalu dalam pertumbuhan kita sudah berbicara bagaimana infrastruktur. Sudah? Kita sudah merasakan apa infrastruktur itu? Dalam pembangunan infrastruktur, jalan-jalan yang semakin bagus, kemudian pusat kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, sekarang kita ada berapa kecamatan? Samosir ini? Ada 9 kecamatan. Nah, tiap 9 kecamatan ini sudah didirikan SMA. Nah, sekarang kita bisa melihat slide yang ibu tampilkan. Nah, dalam materi pembangunan ekonomi, kita melihat adanya suatu proses rencana yang berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan peningkatan pendapatan per kapita. Sudah? Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pertumbuhan, peningkatan per kapita negara kita. Nah, kalau dirasakan di Indonesia ini udah semakin maju ya, dilihat berapa banyak pendapatan per kapitanya. Bukan asal-asal bilang kita, oh Indonesia sedang berkembang, dia semakin berkembang, sudah semakin maju, sudah semakin baik. Harus ada pembuktiannya. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana Indonesia itu semakin berkembang dengan adanya perhitungan pendapatan per kapita. Nah, selanjutnya kita harus melihat ini tujuan daripada pembelajaran kita di dalam pembangunan ini. Apa itu tujuannya? Harus mampu kita menganalisis indikator apa saja dalam pembangunan ekonomi itu. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan perbedaan dalam pembangunan ekonomi. Di situ ada kita lihat kalau secara umumnya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi siapa yang bisa?
Ada yang sudah membaca-baca, ada yang sudah melihat-lihat dari internet. Nah, kalau pertumbuhan yang kemarin kita bahas itu, pertumbuhan ekonomi GNP-nya berapa, kemudian kita bandingkan dengan tahun lalu. Nah, bertumbuh nggak itu kualitasnya. Kemudian kita lihat daripada pembangunan ekonomi itu. Nah, apa yang menjadi tumpuan kita melihat dalam pembangunan ekonomi itu? Bagaimana? Yuk. Banyaknya fasilitas. Nah, kita bisa melihat ini adanya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, peningkatan pertumbuhan, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara di dalam sebuah negara, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di dalam satu kabupaten. Itu hal yang kecil. Sudah, kalau bisa kita bilang Samosir ini sudah maju ya, pembuktiannya harus ada. Dengan buktikan dengan apa? Pendapatan per kapita. Benar sekali Kevin. Nah, dilihat, dihitung berapa pendapatan per kapita Kabupaten Samosir ini. Ada nggak peningkatan? Ada nggak kenaikan? Ada 7 faktor utama yang mempengaruhi pembangunan. Yang nomor 1 siapa? Silakan. Sumber daya alam dapat mengaruhi pembangunan ekonomi karena kita sebagai negara Indonesia adalah sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara. Karena itu kita mengandalkan sumber daya alam kita untuk menambah devisa negara kita untuk membangun semua keberadaan daerah Indonesia. Nah, benar sekali yang dikatakan si Kevin. Sumber daya alam itu sangat mempengaruhi dalam sebuah pertumbuhan, di dalam sebuah perkembangan pembangunan. Kalau kita tidak punya sumber daya alam, apa yang mau dikelola? Nah, Indonesia ini kebetulan merupakan negara agraris. Jadi kita memiliki sumber daya alam yang sangat baik, yang sangat mempengaruhi dalam pembangunan. Ya, pertanian kita baik karena apa? Kita hanya memiliki berapa musim? Hanya memiliki 2 musim. Nah, ternyata sosial budaya itu sangat mempengaruhi di dalam pertumbuhan perekonomian, di dalam pembangunan ekonominya itu. Jadi tetap dipertahankan yang disebut dengan sosial budaya itu. Kamu harus tetap berjiwa apa? Berjiwa sosial. Ini dampak-dampak negatifnya ini harus kita lihat. Oh, aku ikut nggak ya jadi perusak lingkungan? Maka kita harus berpikir, oh nggak boleh rupanya seperti ini, nggak boleh boros di sini. Sudah? Oke, kita cukupkan pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pas? Oke, baiklah. Nanti untuk tugasmu untuk minggu depan dibagikan lagi nanti dalam lembar kerja siswamu. Sudah? Itu nanti hasil diskusi yang sudah kalian tadi presentasi nanti dikumpul di meja ibu ya. Iya. Oke. Siapa yang bertugas untuk penutupan? Silakan ke depan. Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Amin. Oke, siapa ketua? Siap, Dok. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat siang. Oke, selamat siang.